Saudara-saudara terkasih, kita coba merenungkan tentang bacaan Injil besok dengan tema iman yang teguh di tengah pergulatan hidup. Besok tanggal 9 Agustus 2023, hari Rabu, juga menjadi hari peringatan wajib Santa Teresa Benedikta dari Salib atau Santa Edith Stein, seorang biarawati Karmel. Mari kita mendengarkan Injil berikut ini. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, perikop ini yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 menggambarkan tentang satu-satunya kesempatan di mana Yesus melayani di luar wilayah Yahudi. Di daerah Tirus dan Sidon itu berada 50 mil di utara Israel, dan kota ini masih ada sampai sekarang di Libanon modern. Seorang wanita non-Yahudi, seorang asing yang bukan anggota bangsa Yahudi, menempatkan Yesus pada fokus perhatian banyak orang dengan memohon bantuannya. Pada mulanya Yesus tampak tidak menghiraukannya, dan hal ini membuat murid-murid Yesus merasa malu. Namun hal ini dilakukan Yesus untuk menguji wanita itu, khususnya untuk membangkitkan iman padanya. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan ungkapan melempar roti ke anjing? Orang Yahudi sering berbicara tentang orang bukan Yahudi dengan sikap yang kasar, arogan, dan kurang ajar, seperti anjing najis. Karena orang bukan Yahudi dianggap tidak mengikuti hukum Tuhan dan dikucilkan dari perjanjian Allah dan berkat Tuhan yang hanya diperuntukkan bagi orang Israel. Bagi orang Yunani, anjing adalah simbol aib, simbol kenajisan, dan juga digunakan untuk menggambarkan wanita yang tidak tahu malu dan gegabah. Ada referensi lain untuk anjing dalam Injil Matius, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing." Itu dalam Injil Matius bab 7 ayat 6. Yesus menguji iman wanita ini untuk melihat apakah dia sungguh-sungguh menerima hal-hal kudus dari tangan Allah yang juga adalah kudus, bahkan yang maha kudus. Yesus berbicara dengan keramahan kepada wanita ini, dan ini pembicaraan yang jauh dari intonasi atau aksen menghina. Hal ini dapat kita lihat dari jawaban cerdas penuh iman dari perempuan itu kepada Yesus. Tapi anjing-anjing pun makan dari remah-remah tuannya. Yesus memuji seorang wanita non-Yahudi karena iman dan kasihnya.
wanita dari Kanaan. Dia menjadikan penderitaan anaknya menjadi penderitaan dirinya sendiri, dan dia rela menderita, menanggung penolakan untuk mendapatkan rahmat berkat kesembuhan bagi putri yang dicintainya yang sedang kerasukan. Dia juga memiliki kegigihan yang teguh, tekad yang kuat. Imannya bertumbuh dalam kontak pribadi dengan Yesus. Dia mulai dengan sebuah permintaan, dan dia mengakhiri dengan berlutut menyembah dalam doa yang mendalam kepada Allah yang hidup dan kudus. Yesus tidak pernah menolak orang, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi yang datang dengan iman yang sungguh-sungguh memohon pertolongannya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh mencari Tuhan Yesus dengan iman yang penuh pengharapan? Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, cinta dan belas kasihan-Mu tidak mengenal batas. Semoga saya selalu mengimani Dikau dan mencari-Mu dengan penuh keteguhan seperti yang dilakukan wanita ini. Tingkatkanlah iman saya dan bebaskanlah saya dari semua keraguan, kejahatan, dan bahaya. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.